Clemens dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai the foreign exchange market. Next. Di kelompok 3 terdiri dari Regina Stefani, Natania Anabel, saya sendiri Jen Gisela, Rena Raditya, dan juga Amanda Petra. Next. Oke, sebelum masuk ke materinya, ini ada sedikit penjelasan mengenai the foreign exchange market. Jadi the foreign exchange market ini adalah pasar untuk menukar mata uang satu negara dengan mata uang negara lain. Nah, exchange rate itu adalah tingkat di mana satu mata uang dikonversi ke mata uang lainnya. Contohnya kayak Toyota. Toyota itu menggunakan pasar valuta asing atau si foreign exchange market ini untuk mengkonversi dolar yang diperolehnya dari penjualan mobil di Amerika Serikat ke dalam yen. Nah, tanpa adanya foreign exchange market ini, perdagangan internasional dan juga investasi internasional dalam skala yang kita lihat saat ini tuh nggak mungkin terjadi. Jadi perusahaan itu harus menggunakan barter. Nah, the foreign exchange market ini juga merupakan sarana yang memungkinkan perusahaan-perusahaan yang berbasis di negara-negara lain yang menggunakan mata uang yang berbeda untuk berdagang satu sama lain. Foreign exchange market ini memungkinkan perdagangan dan juga investasi internasional. Next. Oke, pertama kita bakal ngebahas mengenai exchange rate fluctuation and their impact atau fluktuasi nilai tukar dan juga dampaknya. Yang pertama itu ada nilai tukar mata uang itu dapat berubah dari waktu ke waktu. Misalnya pada tahun 2001, pada awal tahun 2001, 1 dolar Amerika Serikat itu setara dengan 1,065 euro. Namun pada awal tahun 2014, 1 dolar AS itu setara dengan 0,74 euro. Nah, nilai dolar ini tuh jatuh tajam terhadap euro. Jadi barang-barang Amerika yang ada di Eropa itu menjadi lebih murah, sehingga meningkatkan penjualan ekspor. Sedangkan kalau yang di Eropa, barang-barang Amerika Serikat itu menjadi mahal, jadi merugikan penjualan dan keuntungan-keuntungan perusahaan Eropa yang menjual barang dan juga jasanya ke Amerika Serikat. Tapi keuntungan harga yang dinikmati oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat itu menghilang selama tahun 2015 sampai 2016 karena adanya pelemahan ekonomi di Eropa dan juga Amerika Serikat yang lebih kuat mengakibatkan penurunan tajam nilai euronya. Nah, pada awal tahun 2017, 1 dolar Amerika Serikat itu setara dengan 0,93 euro, yang berarti bahwa ekspor Amerika ke zona euro itu menjadi lebih mahal. Selanjutnya itu ada fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi penjualan, laba, dan juga strategi perusahaan. Jadi fluktuasi nilai tukar itu bisa aja menyebabkan kerugian, tapi juga bisa menyebabkan keuntungan bagi bisnis internasional. Transaksi perdagangan dan juga investasi ini tampaknya menguntungkan bisa menjadi tidak menguntungkan karena adanya fluktuasi mata uang. Misalnya kayak perusahaan A itu membeli bahan baku dari negara B. Jika nilai mata uang negara B itu menguat, biaya bahan baku untuk perusahaan A itu kan akan meningkat juga. Nah, ini tuh dapat menurunkan keuntungan dari si perusahaan A itu sendiri. Selanjutnya itu kalau misalnya perusahaan C itu berinvestasi di negara D. Jika mata uang negara D itu melemah, nilai investasi perusahaan C itu akan turun. Yang terakhir itu ada pasar valuta asing yang menawarkan asuransi terhadap resiko yang timbul dari perubahan nilai tukar yang tidak menentu, yang biasanya itu disebut dengan risiko valuta asing dan asuransi yang diberikan itu nggak selalu lengkap. Next. Selanjutnya ada fungsi foreign exchange market. Nah, fungsinya itu si pasar valuta asing itu punya dua fungsi utama. Yang pertama itu untuk mengkonversi nilai mata uang suatu negara ke mata uang negara lain. Yang kedua, memberikan jaminan terhadap resiko valuta asing atau konsekuensi yang merugikan dari perubahan nilai tukar yang tidak dapat diprediksi. Next. Selanjutnya itu ada currency conversion atau konversi mata uang. Jadi kan setiap negara itu pasti punya mata uang yang digunakan untuk menentukan harga barang dan jasa. Kalau Amerika Serikat itu punya USD, kalau Inggris itu punya pound sterling, kalau Jepang menggunakan yen, Thailand menggunakan baht, kita menggunakan rupiah. Misalnya kita itu mau pergi ke Thailand, kita nggak mungkin dong bawa rupiah buat jadi alat pembayaran di Thailand karena rupiah itu nggak diakuin di negara lain selain di Indonesia.
Jadi kita itu harus nukerin baht dulu untuk beli barang yang ada di sana. Nah, ketika kita ini menukarkan rupiah menjadi baht, kita itu berpartisipasi dalam pasar valuta asing atau foreign exchange market. Nah, nilai tukar sendiri itu adalah tingkat di mana pasar itu mengubah satu mata uang menjadi mata uang negara lain. Nilai tukar itu memungkinkan kita untuk membandingkan harga relatif barang dan jasa di berbagai negara. Misalnya, si Annabelle ini adalah warga negara Amerika Serikat yang ingin membeli sebotol whisky Scott di Edinburgh yang harganya itu 30 pound sterling untuk botol tersebut. Sedangkan kalau di Amerika Serikat itu harga botolnya $35. Kalau misalkan dia beli, itu lebih murah di Amerika Serikat atau di Edinburgh. Nah, kita ngebayangin kalau misalkan 1 pound sterling itu sama dengan $1,25. Si Annabelle ini ngitung kaliin 30 sama 1,25. Terus dia lihat harganya kalau dikonversi ke dolar itu $37,5. Jadi si botol whisky ini lebih mahal di Edinburgh dibandingkan di Amerika. Meskipun ada biaya pengiriman. Ternyata kalau di Edinburgh itu tuh alkohol dikenai pajak yang tinggi. Next. Selanjutnya itu ada uses of foreign exchange market. Yang pertama, kegunaannya itu untuk konversi mata uang, ya kan? Jadi perusahaan itu perlu mengkonversi mata uang asing yang mereka terima dari ekspor, investasi, atau lisensi ke mata uang negara asal mereka. Kayak Toyota itu menjual mobilnya di Amerika Serikat dengan harga dolar. Nah, Toyota tuh harus mengkonversikan dolar Amerika itu yang diterimanya ke dalam yen agar dapat digunakan di Jepang. Selanjutnya itu ada pembayaran internasional. Jadi perusahaan itu perlu membayar perusahaan asing dalam mata uang negara asal mereka. Kayak Dell ini membeli banyak komponen untuk komputernya dari perusahaan-perusahaan Malaysia. Nah, perusahaan-perusahaan Malaysia ini harus dibayar dalam mata uang Malaysia, which is ringgit. Jadi Dell itu harus mengkonversi mata uang dari dolar ke ringgit untuk membayar mereka. Yang selanjutnya itu bisa digunakan sebagai investasi jangka pendek. Perusahaan itu dapat menginvestasikan dana cadangan dalam mata uang asing untuk mendapatkan suku bunga yang lebih tinggi. Perusahaan Amerika Serikat itu misalnya memiliki 10 juta dolar yang dia pengen investasiin selama 3 bulan. Suku bunga yang terbaik yang dapat diperoleh dari dana ini di Amerika itu sekitar 2%. Namun kalau misalkan dia investnya di pasar uang Korea Selatan, dia itu bisa menghasilkan 6%. Jadi si perusahaan Amerika Serikat ini mengubah 10 juta dolar mereka menjadi won dan menginvestasikannya di Korea. Namun perlu diingat bahwa tingkat pengembalian yang diperoleh dari investasi ini tidak hanya bergantung pada suku bunga yang ada di Korea, tetapi juga pada perubahan nilai won terhadap dolar pada periode intervensi. Selanjutnya itu ada spekulasi mata uang. Nah, biasanya ini melibatkan pergerakan dana jangka pendek dari satu mata uang ke mata uang lainnya dengan harapan mendapatkan keuntungan dari pergeseran nilai tukar. Kita ngebayangin yang kayak tadi nih, si Amerika ini punya 10 juta dolar dan dia mau investasiin selama 3 bulan. Mereka yakin kalau nilai dolar Amerika Serikat itu terlalu tinggi dibandingkan yen. Jadi, mereka itu yakin nilai dolar itu akan turun dibandingkan yen. Kalau misalkan kita asumsiin 1 dolar itu sama dengan 120 yen. Nah, perusahaan kan mengeluarkan 10 juta dolar ke yen yang dia itu mendapatkan 1,2 miliar yen. Jadi selama 3 bulan berikutnya nilai dolar itu kan turun nih. Jadi 1 dolar itu hanya setara dengan 100 yen. Perusahaan itu menukarkan nih 1,2 miliar yen ini ke dolar dan dia itu mendapatkan 12 juta dolar. Jadi perusahaan itu mendapatkan keuntungan 2 juta dolar dari spekulasi mata uang dalam 3 bulan dengan investasi awalnya 10 juta dolar. Tapi spekulasi ini adalah bisnis yang beresiko. Jadi perusahaan itu harus lebih berhati-hati karena mereka itu nggak bisa mengetahui pasti apa yang akan terjadi pada nilai tukar di masa depan. Next. Selanjutnya itu ada carry trade. Jadi jenis spekulasi ini adalah yang
lebih umum dalam beberapa tahun terakhir yang dikenal sebagai carry trade. Jadi carry trade ini melibatkan peminjaman dalam satu mata uang yang suku bunganya rendah dan kemudian itu menggunakan hasilnya untuk berinvestasi dalam mata uang lain yang suku bunganya itu lebih tinggi. Nah, di dalam carry trade ini ada advantage-nya. Jadi margin keuntungan dari jadi keuntungannya itu ada dari margin keuntungan yang dari perbedaan suku bunga. Tapi dia juga punya resiko. Resikonya ini karena adanya pergerakan nilai tukar yang merugikan. Next. Selanjutnya ada insuring against foreign exchange risk atau mengasuransikan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing. Ini adalah fungsi kedua dari pasar valuta asing, yaitu menyediakan asuransi terhadap risiko valuta asing yang merupakan kemungkinan bahwa perubahan yang tidak terduga dalam nilai tukar di masa depan ini akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi perusahaan. Jadi ketika sebuah perusahaan itu mengasuransikan dirinya terhadap risiko nilai tukar mata uang asing, perusahaan itu akan melakukan lindung nilai. Jadi untuk menjelaskan fungsi ini, bagaimana pasar menjalankan fungsi ini, kita tuh harus mengetahui perbedaan antara spot exchange rate, terus forward exchange rate, dan juga currency swaps. Next. Oke, yang pertama itu kita bakal ngebahas mengenai spot exchange rate. Jadi ketika dua pihak setuju untuk menukar mata uang dan mengeksekusi kesepakatan dengan segera, transaksi tersebut itu disebut dengan spot exchange rate. Nah, nilai tukar yang mengatur perdagangan di tempat seperti itu disebut dengan nilai tukar spot. The spot exchange rate ini adalah nilai tukar di mana dealer valuta asing itu mengkonversi satu mata uang ke mata uang lain pada hari tertentu. Contohnya atau permisalannya kayak yang tadi, si Annabelle ini adalah warga negara Amerika Serikat di Edinburgh yang pergi ke bank untuk menukarkan dolarnya ke dalam pound sterling. Nah, nilai tukarnya itu adalah nilai tukar spot untuk hari itu, jadi bukan pakai yang kemarin-kemarin. Next. Selanjutnya ini ada spot exchange rate change and reporting, yaitu perubahan dan pelaporan nilai tukar spot. Yang pertama itu, nilai tukar spot itu terus berubah seringkali dalam hitungan menit per menit. Nah, yang kedua, nilai mata uang ini ditentukan oleh demand dan supply yang relatif terhadap mata uang lainnya. Yang ketiga, nilai tukar spot ini dilaporkan secara real time di banyak situs web keuangan. Contohnya, jika permintaan terhadap dolar Amerika Serikat itu meningkat sementara pasokannya terbatas, nah nilai tukar spot untuk dolar ini akan menguat. Sebaliknya, jika pasokan pound sterling melimpah sementara permintaannya rendah, nilai tukar spot untuk pound sterling ini dapat melemah. Next. Ini yang kedua, yaitu forward exchange rate. Misalkan sebuah perusahaan Amerika Serikat ini mengimpor kamera dari Jepang dan harus membayar dalam yen dalam waktu 30 hari. Dengan nilai tukar saat itu, 1 dolar itu setara dengan 120 yen. Harga kameranya itu 1.667 dolar. Perusahaan itu dapat menjual kamera tersebut dengan harga 2.000 dolar yang menghasilkan keuntungannya 333 dolar. Tapi jika dalam 30 hari nilai tukar dolarnya turun menjadi 1 dolar itu setara dengan 95 yen, perusahaan itu masih harus membayar 200.000 yen per kameranya, setara dengan 2.105 dolar per kamera. Jadi penurunan nilai dolar ini menyebabkan transaksi yang menguntungkan menjadi tidak menguntungkan. Hal ini menyoroti resiko yang dihadapi perusahaan akibat adanya fluktuasi nilai tukar dan pentingnya pertimbangan lindung nilai. Jadi a forward exchange itu terjadi ketika dua pihak setuju untuk menukarkan mata uang dan melaksanakan transaksi pada tanggal tertentu di masa depan. Nilai tukar yang mengatur transaksi masa depan tersebut disebut sebagai forward exchange.
Untuk sebagian besar mata uang utama, forward exchange rate ini dikuotasi untuk 30 hari, 90 hari, dan juga 180 hari ke depan. Next. Selanjutnya ini kita masuk ke currency swaps, di mana currency swaps ini adalah pembelian dan penjualan simultan mata uang asing untuk dua tanggal nilai yang berbeda. Nah, transaksi ini dilakuin antara perusahaan, bank, dan pemerintah untuk berpindah dari satu mata uang ke mata uang lain tanpa resiko nilai tukar. Nah, cara kerja dari currency swap ini dia ngelibatin dua transaksi simultan, di mana yang pertama itu ada spot atau di mana penjualan mata uang saat ini. Jadi itu ada transaksi spot di mana satu pihak ini ngejual mata uang saat ini dan nerima mata uang lain dari pihak lain. Terus yang kedua itu ada forward, yang merupakan perjanjian untuk membeli atau menjual mata uang di masa depan. Jadi ada kedua pihak ini yang sepakat buat ngelakuin transaksi forward, di mana mereka setuju buat nukerin lagi mata uang itu pada tanggal yang udah ditentuin dengan nilai tukar yang udah ditentuin juga sebelumnya. Contohnya itu kayak Apple, dia ngejual USD ke bank dan nerima yen Jepang untuk bayar pemasok di Jepang. Terus Apple juga buat perjanjian forward dengan bank buat nukerin lagi si yen Jepang ini ke USD di masa depan pada tanggal tertentu dengan nilai tukar yang udah disepakatin sebelumnya. Nah, manfaat dari currency swap ini itu melindungi dari risiko nilai tukar dengan mengunci nilai tukar di masa depan dan menghindari kerugian akibat fluktuasi mata uang. Kemudian itu juga bisa mempermudah perencanaan keuangan dengan memberikan kepastian dalam arus kas masa depan. Selain itu juga meningkatkan efisiensi transaksi dengan mengurangi biaya konversi mata uang. Selanjutnya ini ada the nature of the foreign exchange market, di mana pasar valuta asing ini merupakan jaringan global bank, broker, dan dealer valuta asing yang terhubung dengan sistem komunikasi elektronik. Nah, karakteristiknya itu yang pertama ada jaringan global bank, broker, dan dealer, dan menciptakan jaringan global yang memfasilitasi perdagangan mata uang. Terus selanjutnya itu ada tidak terikat pada satu lokasi fisik. Jadi dia tuh nggak kayak bursa saham yang punya lokasi fisik tertentu. Kalau misalnya si pasar valuta asing ini operasinya secara elektronik dan nggak terikat pada satu lokasi tertentu, yang memungkinkan perdagangan mata uang terjadi 24 jam sehari dari berbagai lokasi di seluruh dunia. Yang terakhir itu ada volume perdagangan yang sangat besar, di mana pasar valuta asing ini punya volume perdagangan yang sangat besar dengan miliaran dolar mata uang yang diperdagangkan setiap harinya. Nah, volume perdagangan yang besar ini ciptain likuiditas tinggi yang memungkinkan para pelaku pasar untuk membeli dan juga menjual mata uang dengan mudah tanpa signifikan mempengaruhi suatu harga. Selanjutnya ini ada foreign exchange market structure, di mana pasar valuta asing itu bukan terletak di satu tempat, melainkan terhubung secara elektronik di berbagai pusat perdagangan di seluruh dunia. Nah, pusat-pusat utamanya itu kayak London, New York, dan juga Tokyo itu punya peran penting dalam menentukan nilai tukar mata uang. Karena ini tuh terkait sama peran dominan dolar Amerika Serikat, di mana dolar Amerika Serikat itu menjadi mata uang yang paling banyak digunain dalam perdagangan valuta asing, karena volume perdagangan internasional juga melibatkan dolar Amerika Serikat yang sangat besar. Nah, dolar Amerika Serikat ini bertindak sebagai mata uang perantara dalam banyak transaksi gitu. Selanjutnya ini ada the uniqueness of the foreign exchange market, yaitu pasar ini unik karena dia selalu aktif selama 24 jam sehari dan 5 hari seminggu. Integrasi antar pusat perdagangan memastikan nilai tukar yang konsisten di seluruh dunia, dan juga peluang arbitrase atau memanfaatkan perbedaan harga itu memang ada, namun dengan teknologi dan kecepatan tinggi, peluang tersebut jadi quickly disappear gitu. Jadi intinya si pasar valuta asing ini itu pasar yang dinamis dan kompleks dengan pengaruh besar pada ekonomi global. Selanjutnya,
itu adalah Economic Theories of Exchange Rate Determination, di mana memahami penentuan nilai tukar ini penting untuk memperkirakan pergerakan nilai tukar, terus meningkatkan peluang ekspor, meningkatkan profitabilitas perdagangan internasional, dan memperkuat daya saing harga impor. Nah, nilai tukar itu pada dasarnya ditentuin sama permintaan dan juga penawaran suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Jadi jika permintaan dolar itu melebihi penawarannya, maka nilai dolar itu akan naik. Nah, sebaiknya kalau misalnya penawaran yen Jepangnya lebih besar daripada permintaannya, maka si nilai yen akan turun. Selanjutnya ini ada faktor yang menjadi penentu nilai tukar. Yang pertama itu ada inflasi, di mana inflasi yang tinggi ini menurunkan nilai mata uang karena daya beli mata uang tersebut menurun. Terus selanjutnya itu ada tingkat suku bunga, di mana suku bunga yang tinggi ini menarik investasi asing dan meningkatkan permintaan mata uang dan nilai tukarnya. Terus yang terakhir itu ada market psychology, di mana ekspektasi dan kepercayaan investor itu bisa mempengaruhi permintaan dan juga penawaran mata uang sehingga memicu fluktuasi nilai tukar. Nah, dampak penting dari faktor-faktor tersebut itu kalau si inflasi ini dia mempengaruhi daya saing ekspor dan impor dan juga memicu spekulasi mata uang. Kalau tingkat suku bunga dia mempengaruhi aliran modal internasional dan juga mempengaruhi biaya investasi dan pinjaman. Kalau market psychology ini dia memicu fluktuasi nilai tukar jangka pendek dan mempengaruhi keputusan investasi dan juga perdagangan. Selanjutnya ini ada price and exchange rate, di mana hukum one price ini menyatakan kalau setelah dikonversi ke mata uang yang sama, harga barang yang dapat diperdagangkan seharusnya itu sama di semua negara. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum ini itu termasuk biaya produksi, transportasi, juga tarif dan hambatan perdagangan. Jadi nggak ada hambatan atau biaya tambahan yang signifikan dan harga suatu barang itu harus relatif serupa di seluruh dunia setelah dikonversi ke mata uang yang sama. Namun ada berbagai faktor kayak perbedaan kebijakan fiskal, terus kebijakan moneter dan preferensi konsumen yang bisa nyebabin perbedaan harga antar negara gitu. Selanjutnya ini kita masuk ke triple P atau teori paritas daya beli, di mana teori ini menyatakan bahwa nilai tukar antara dua mata uang akan seimbang ketika tingkat harga relatif di kedua negara sama. Artinya kalau sebuah barang punya harga yang sama dalam dua negara yang berbeda, maka nilai tukar antara mata uang keduanya itu harus mencerminkan perbandingan harga tersebut. Nah, perubahan nilai tukar ini bisa mempengaruhi harga impor, ekspor, dan juga inflasi. Nah, si perubahan nilai tukar ini bisa menyebabkan depresiasi ataupun apresiasi mata uang. Depresiasi itu dia bisa meningkatkan harga impor, menurunkan harga ekspor, dan meningkatkan inflasi. Tapi kalau misalnya apresiasi, berarti dia menurunkan harga impor, meningkatkan harga ekspor, dan juga menurunkan inflasi. Jadi kayak kasih efek yang sebaliknya gitu. Contohnya itu kalau misalnya harga iPhone di Amerika Serikat itu $1.000. Nah, nilai tukar USD ke rupiahnya itu 15.000, maka nanti di Indonesia harga iPhone-nya itu jadi 15 juta rupiah. Gitu. Nah, kalau inflasinya di Amerika Serikat lebih tinggi daripada di Indonesia, maka nilai tukar USD ke Indonesia itu akan depresiasi yang bisa nyebabin harga iPhone di Indonesia itu jadi naik. Selanjutnya ini masih di purchasing power parity, di mana PPP ini adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa nilai tukar mata uang seharusnya sama dengan harga barang dan jasa yang sama di negara yang berbeda. Dengan kata lain, kalau sekeranjang barang harganya $100 di Amerika Serikat dan 10.000 yen di Jepang, maka nilai tukar dolar atau yen ini seharusnya $1 sama dengan 100 yen. Nah, PPP ini digunain seperti yang tadi dijelasin itu kan buat bandingin harga sekeranjang barang yang sama di negara yang berbeda. Tujuannya itu buat nentuin nilai tukar yang adil antara dua mata uang berdasarkan perbandingan harga barang. Nah, rumusnya itu dia ada I dollar per yen atau nilai tukar dolar per yen yang sama dengan
price dollar dibagi price yen atau harga dolar Amerika Serikat dari sekarang barang dibagi harga sekarang barang yang sama dalam yen Jepang. Nah, dengan kita pakai rumus ini, kita bisa nentuin nilai tukar yang harusnya berlaku kalau harga barang di dua negara itu sama saat di-convert ke mata uang asing. Nah, ini bisa bantu buat evaluasi apakah si mata uang sebuah negara ini telah terdepresiasi atau terapresiasi terhadap mata uang lainnya, serta ini bisa nentuin kemungkinan arah pergerakan exchange rate di masa depan. Selanjutnya ini ada perubahan nilai tukar dan PPP, di mana secara singkat ini adalah bahwa perubahan nilai tukar mata uang terjadi ketika terjadi perubahan dalam harga relatif antara dua negara. Contohnya itu kalau terjadi inflasi di Jepang sebesar 10%, maka nilai tukar yen terhadap dolar akan terdepresiasi sebesar 10%. Hal ini terjadi karena kenaikan harga di Jepang membuat barang dan jasa di negara tersebut menjadi lebih mahal dibandingkan dengan di negara lain, sehingga permintaan terhadap yen itu menurun dan nilai tukarnya ikut turun. Kemudian kita masuk mengenai money supply and price inflation. Jadi intinya di teori PPP kan memprediksi bahwa jika ada perubahan dalam eh, harga relatif suatu barang, itu akan mengakibatkan ada perubahan dalam nilai tukar mata uang. Jadi dalam teorinya, jika ada suatu negara yang memiliki inflasi tinggi dan ada negara yang inflasinya biasa saja atau relatif kecil, negara dengan inflasinya yang tinggi itu bisa atau prediksi kalau nilai mata uangnya akan menurun dibandingkan negara dengan inflasi yang lebih kecil tersebut. Nah, jika kita bisa memprediksikan eh, inflasi, kita bisa memprediksikan juga bagaimana harga nilai mata uang kita dibandingkan negara lain. Kemudian, di subchapter ini kita juga dijelaskan mengenai inflasi. Intinya inflasi itu adalah jika adanya sirkulasi uang yang lebih banyak dibandingkan perbandingan eh, barang atau jasa yang tersedia di pasar. PPP teori ini juga dites hipotesanya ya. Eh, terus bisa disimpulkan bahwa PPP teori ini bisa lebih efektif jika digunakan untuk memprediksikan nilai tukar mata uang dan inflasi jangka panjang. Dan PPP teori ini lebih tidak efektif jika digunakan untuk eh, jangka waktu yang lebih pendek. Kayak misalkan di bawah 5 tahun, PPP teori kurang akurat. Terus satu hal lagi yang perlu di notes adalah PPP teori ini terlihat lebih efektif jika digunakan untuk memprediksikan inflasi di negara-negara yang memang inflasinya tuh tinggi terus masih belum terlalu berkembang. PPP teori ini menjadi tidak terlalu efektif jika digunakan untuk memprediksikan negara yang sudah maju dan sudah sangat terindustrialisasi. Ada beberapa hal yang dikiranya bisa menjawab kenapa PPP teori itu bisa gagal digunakan atau tidak akurat di beberapa jenis pasar atau negara. Itu karena PPP teori itu tidak memasukkan asumsi dalam biaya transportasi dan batasan untuk perdagangan. Karena di dunia nyatanya kan eh, faktor-faktor tersebut, transportasi dan tarif misalkan, itu tuh suatu hal yang signifikan dan bisa mengakibatkan perbedaan harga yang sangat besar eh, di antara negara perdagangan tersebut. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa PPP teori bisa menjadi tidak efektif dan tidak relevan untuk beberapa kondisi. Dan satu teori lagi adalah PPP teori menjadi tidak efektif jika ada sebuah eh, kondisi di mana banyak perusahaan nasional itu didominasi oleh perusahaan multinasional yang bisa memiliki kekuatan untuk eh, apa namanya manipulasi harga dan membuat semacam monopoli karena dengan adanya kekuatan asing tersebut teori dari pasar yang seharusnya normal ini tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian interest rates and exchange rates. Nah, di teori ekonomi kan mengatakan kalau eh, suku bunga bisa menggambarkan ekspektasi mengenai inflasi yang akan mendatang di suatu negara yang dimana inflasinya itu
diharapkan untuk menjadi tinggi, interest atau suku bunga juga akan menjadi tinggi karena investor akan mau kompensasi untuk penurunan nilai dalam uangnya. Nah, hubungan ini pertama kali diformalisasi oleh ekonomis bernama Irving Fisher dan direferensikan sebagai Fisher Effect. Kayak misalkan kalau ada sebuah angka real dari sebuah suku bunga adalah 5% dan inflasi tahunannya adalah diekspektasikan sebanyak 10%, maka nominal bunga akan menjadi 15%, seperti yang diprediksikan oleh Fisher Effect, karena rumusnya itu interest rate sama dengan real interest ditambah inflasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas investor psychology dan juga bentar hilang layarnya tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas investor psychology dan juga bandwagon effect. Jadi, sebelumnya saya ingin menjelaskan bandwagon effect itu terlebih dahulu. Jadi, bandwagon effect ini merupakan fenomena psikologi di mana seseorang ini melakukan tindakan karena melihat banyak orang itu turut melakukan hal yang sama. Dan dasar tindakan tersebut juga bukan dari alasan dari diri kita sendiri. Jadi, secara singkat, bandwagon effect itu fenomena ikut-ikutan secara psikologi. Dan fenomena yang satu ini itu sebagai bentuk habit seseorang yang mengakibatkan seseorang atau kelompok tersebut mengalami kesalahan dalam mengambil keputusan akibat adanya dorongan dari faktor eksternal dan juga faktor internal. Terus jadi materi di sini tuh membahas dampak psikologi investor dan efek ikut-ikutan pada pergerakan nilai tukar jangka pendek. Materi ini juga menyoroti contoh bagaimana ekspektasi investor dapat menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Jadi di buku itu mengutip bahwa adanya keberhasilan George Soros dalam melakukan short selling pound Inggris. Sehingga efek bandwagon effect ini dapat dijelaskan di mana para trader ini mengikuti tren tanpa menghiraukan fundamental yang mendasarinya. Terus juga studi ini menyebutkan bahwa psikologi investor dan efek bandwagon merupakan faktor penting dalam pergerakan nilai tukar jangka pendek. Namun sulit diprediksi karena ketergantungannya pada peristiwa politik dan juga ekonomi mikro. Kemudian yang selanjutnya, ini kita membahas how to avoid the bandwagon effect atau cara menghindari bandwagon effect ini. Jadi cara menghindarinya itu mungkin yang pertama kita bisa berpikir lebih kritis, di mana dengan kita berpikir lebih kritis ini, kita memahami bahwa keadaan, kebutuhan, dan juga pandangan dengan orang lain itu bisa sangat berbeda daripada kita langsung mengikuti apa yang dilakukan orang lain. Mendingan kita pertimbangin dulu alternatif lain yang mungkin cocok untuk diri kita sendiri. Terus yang kedua itu kita bisa cari sumber informasi yang valid. Jadi karena sikap ikut-ikutan kan disebabkan karena biasanya terlalu banyak informasi yang beredar. Tapi sebenarnya faktanya hal ini tuh membuat kita cenderung mengikuti apa yang orang banyak pilih atau yang orang lakukan gitu. Terus yang selanjutnya itu cara menghindarinya mungkin kita bisa make more careful decision atau membuat keputusan dengan lebih berhati-hati. Jadi tadi setelah mengumpulkan sumber informasi yang valid, mungkin kita bisa menjauhkan diri kita itu dengan pengaruh eksternal dan juga internal. Dan juga mengambil waktu untuk kita berpikir dengan keputusan yang kita buat. Jadi kita itu tidak merasa terintimidasi oleh pihak lain atau bahkan diri kita sendiri gitu. Selanjutnya, ini ada summary of exchange rate theory, di mana ringkasan ini menjelaskan bahwa teori nilai tukar tradisional seperti pertumbuhan moneter relatif dan juga suku bunga ini lebih baik untuk memprediksi nilai tukar jangka panjang dibandingkan nilai tukar jangka pendek.
Hal ini dikarenakan bahwa pergerakan jangka pendek dipengaruhi oleh faktor psikologi tadi dan juga efek bandwagon. Terus juga informasi ini berguna untuk bisnis internasional karena nilai tukar ini mempengaruhi faktor-faktor seperti profitabilitas investasi asing dan juga daya saing impor. Tapi meskipun prediksi jangka pendek ini sulit dilakukan, tapi sebenarnya ini masih ada manfaatnya, yaitu untuk membantu bisnis yang sering melakukan transaksi valuta asing. Next. Selanjutnya ini ada ini membahas dua perlawanan tentang nilai layanan perkiraan nilai tukar bisnis, di mana pandangan ini ada yang efisien dan juga inefisien. Kita membahas yang the efficient market school dulu, di mana di bagian ini membahas bahwa efisiensi nilai tukar forward dalam memprediksi nilai tukar seperti ini di masa depan lebih baik dibanding yang inefisien, karena pasar yang efisien ini menggabungkan semua informasi yang tersedia ke dalam harga, dan nilai tukar forward ini juga dikatakan sebagai prediktor yang tidak biasa untuk nilai tukar spot di masa depan. Tapi beberapa penelitian itu menentang gagasan the efficient ini karena menunjukkan bahwa gagasan ini memprediksi berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum dan juga mungkin mengungguli kurs forward. Yang selanjutnya ada the inefficient market school, di mana beberapa ekonom ini sebenarnya berpendapat bahwa pasar valuta asing yang tidak efisien ini berarti adanya harga yang tidak mencerminkan semua informasi yang tersedia. Terus juga jika pasarnya nggak efisien, kurs forward ini bukan prediktor terbaik untuk kurs spot di masa depan. Tapi dalam hal ini, perusahaan ini dapat mengambil manfaat dari layanan perkiraan profesional yang mengungguli kurs forward tersebut. Selanjutnya, kita membahas approaches to forecasting, di mana di bagian ini juga memperkenalkan dua pendekatan untuk memprediksi nilai tukar dari pasar yang tidak efisien tadi, di mana di sini ada cukup berbeda dengan fundamental analysis karena pendekatan ini tuh menggunakan data harga dan juga volume historis untuk mengidentifikasi pola dan juga tren, di mana analisis teknikal ini berbeda dengan analisis fundamental karena di analisis teknikal ini dia tuh mengabaikan faktor ekonomi dan juga dia hanya berfokus pada pola perilaku di pasar historis. Tapi sebenarnya meskipun dikritik kurang landasan teori dari analisis ini, tapi analisis teknikal ini. Nah, selanjutnya ini kita membahas currency convertibility, di mana di bagian ini kita membahas bahwa konvertibilitas mata uang merupakan faktor penting di dalam perdagangan internasional, di mana mata uang yang dikonversi secara bebas dapat memungkinkan penduduk domestik dan asing untuk menukar stabilitas ini untuk menjaga cadangan devisa dan juga mencegah pelarian modal, yang merupakan kalau pelarian modal itu kan berarti adanya konversi secara cepat mata uang domestik ke mata uang asing. Terus juga kalau adanya pelarian modal, mungkin negara tersebut bisa terjadinya hyperinflasi atau ketidakstabilan ekonomi. Sehingga untuk menangani mata uang yang tidak dapat dikonversi ini, perusahaan ini dapat terlibat dalam pertukaran barang, terus atau juga bisa barter barang dan jasa, sehingga tingkat konvertibilitas ini dapat menurun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang foreign exchange rate risk. Nah, pertama itu penting bagi dunia usaha internasional untuk memahami pengaruh nilai tukar terhadap profitabilitas kesepakatan perdagangan dan investasi. Nah, perubahan nilai tukar yang merugikan ini dapat membuat transaksi yang tidak menguntungkan.
Nah, risiko yang timbul dalam transaksi bisnis internasional akibat perubahan nilai tukar disebut sebagai risiko nilai tukar mata uang asing. Risiko nilai tukar biasanya ini dibagi menjadi tiga utama kategori, yaitu exposure transaksi, exposure translasi, dan juga exposure ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang pertama itu ada exposure transaksi. Ini adalah sejauh mana pendapatan dari suatu transaksi itu dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Nah, exposure tersebut itu mencakup kewajiban pembelian atau penjualan barang dan jasa pada harga yang telah disepakati sebelumnya dan peminjaman dana ini dalam mata uang asing. Contohnya itu kayak tahun 2004 sebuah maskapai penerbangan Amerika ini setuju untuk membeli 10 pesawat Airbus 330 seharga 120 juta euro. Nah, masing-masing ini dengan harga total 1,20 miliar. Nah, dengan pengiriman penjadwalan tahun 2008 dan pembayaran jatuh tempo ini pada saat itu ketika kontrak ditandatangani pada tahun 2004, nilai tukar dolar berada pada 1 dolar itu sama dengan 1,10 euro, sehingga maskapai penerbangan Amerika ini tersebut mengantisipasi membayar 1,9 miliar untuk 10 pesawat ketika dikirimkan. Selanjutnya itu ada exposure terjemahan. Ini merupakan dampak perubahan nilai tukar mata uang terhadap laporan keuangan satu perusahaan. Exposure penerjemahan berkaitan dengan pengukuran masa kini atas peristiwa masa lalu. Keuntungan atau kerugian akuntansi yang disilakan dikatakan belum direalisasi. Keuntungan dan kerugian ini di atas kertas namun tetap penting. Contohnya sebuah perusahaan Amerika yang punya anak perusahaan di Meksiko. Nah, jika nilai peso Meksiko ini terdepresiasi secara signifikan terhadap dolar, hal itu akan mengurangi nilai dolar pada ekuitas anak perusahaan Meksiko secara signifikan. Selanjutnya itu ada exposure ekonomi. Jadi ini adalah sejauh mana kekuatan pendapatan internasional suatu perusahaan ini di masa depan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar. Nah, paparan ekonomi ini berkaitan dengan dampak jangka panjang dari perubahan nilai tukar terhadap harga, penjualan, dan biaya di masa depan. Nah, hal itu berbeda dengan exposure transaksi yang berkaitan dengan dampak perubahan nilai tukar terhadap transaksi individual yang sebagian besar merupakan urusan jangka pendek yang akan dilaksanakan dalam beberapa minggu atau bulan. Selanjutnya saya akan membahas tentang mengurangi exposure terjemahan dan transaksi. Nah, sejumlah taktik ini tidak membantu perusahaan meminimalkan exposure transaksi dan terjemahan mereka. Nah, taktik ini terutama melindungi arus kas jangka pendek dari perusahaan nilai tukar yang merugikan. Nah, perusahaan itu dapat meminimalkan exposure valuasi mereka melalui lead dan juga hedging, mengurangi paparan transaksi dan transaksi. Jadi sejumlah taktik ini dapat membantu perusahaan meminimalkan exposure transaksi dan terjemahan mereka. Selanjutnya saya akan bahas tentang mengurangi exposure ekonomi. Nah, mengurangi exposure ekonomi itu memerlukan pilihan-pilihan strategis yang melampaui bidang pengelolaan keuangan. Nah, kunci untuk mengurangi exposure ekonomi adalah dengan mendistribusikan aset produktif perusahaan ke berbagai lokasi, sehingga kesejahteraan finansial jangka panjang perusahaan tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan nilai tukar yang merugikan. Nah, ini tuh adalah strategi yang terkadang dilakukan oleh perusahaan besar dan kecil. Contohnya kayak pada tahun 2000-an itu karena khawatir bahwa euro akan terus menguat terhadap dolar AS, jadi beberapa perusahaan ini Eropa yang melakukan bisnis signifikan di Amerika Serikat mendirikan fasilitas produksi lokal di pasar tersebut untuk memastikan bahwa kenaikan euro ini tidak menyebabkan kerugian. Selanjutnya itu ada langkah lain untuk mengelola risiko pertukaran asing. Jadi sebuah perusahaan perlu mengembangkan mekanisme untuk memastikan perusahaan mempertahankan perpaduan taktik dan strategi yang tepat untuk meminimalkan exposure valuta asingnya. Nah, meskipun tidak ada kesepakatan universal mengenai komponen mekanisme ini, terdapat sejumlah tema umum yang menonjol. Contohnya ini yang pertama adalah pengendalian terpusat terhadap paparan diperlukan untuk melindungi sumber daya secara efisien dan memastikan bahwa setiap subunit mengadopsi kombinasi teknik dan strategi yang tepat. Jadi banyak perusahaan telah mendirikan pusat valuta asing in-house. Jadi meskipun pusat tersebut mungkin tidak dapat melaksanakan seluruh transaksi valuta asing,
Khususnya ini di perusahaan multinasional yang besar dan kompleks, di mana banyak sekali transaksi dapat dilakukan secara bersamaan. Mereka ini setidaknya harus menetapkan pedoman yang harus dipatuhi oleh anak-anak perusahaannya. Yang kedua itu, perusahaan harus membedakan antara di satu sisi exposure transaksi dan translasi, dan sisi lain exposure ekonomi. Banyak perusahaan tampaknya berfokus pada pengurangan exposure transaksi dan translasi serta kurang memperhatikan exposure ekonomi yang mungkin mempunyai implikasi jangka panjang yang lebih. Jadi ini adalah case summary dari kasus yang ada di buku. Kita langsung lanjut ke pertanyaan aja. Pertanyaan itu, why did the strong US dollar during 2015 have a negative? During 2015. Ulang dari sini aja ya guys ya. Jadi pertanyaannya itu, why did the strong US dollar during 2015 have a negative impact on Apple's earnings? Jadi kuatnya dolar Amerika Serikat selama tahun 2015 itu berdampak negatif pada pendapatan Apple karena beberapa alasan. Yang pertama itu adanya penurunan nilai penjualan luar negeri. Apple ini kan pangsa pasarnya besar ya. Jadi Apple itu mendapatkan sebagian besar pendapatannya itu dari luar Amerika Serikat. Ketika dolar Amerika ini menguat, nilai mata uang lain di negara-negara tempat Apple menjual produknya itu bakal menurun. Hal ini menyebabkan harga produk Apple itu menjadi lebih mahal di negara-negara lain. Konsumen di negara-negara lain ini juga menjadi kurang tertarik untuk membeli produk Apple. Penjualan Apple di luar Amerika Serikat pun juga pasti menurun. Yang kedua itu adanya penurunan nilai pendapatan luar negeri. Jadi ketika Apple menerima pembayaran dalam mata uang asing, nilai pembayaran tersebut itu menurun kalau misalkan dikonversi ke dolar. Nah, hal ini menyebabkan pendapatan Apple dalam dolar itu menurun meskipun penjualan Apple dalam mata uang asing itu nggak berubah sama sekali. Yang ketiga, adanya biaya lindung nilai yang lebih tinggi. Apple ini menggunakan lindung nilai untuk melindungi diri dari fluktuasi mata uang. Ketika dolar Amerika menguat, biaya lindung nilai Apple ini meningkat. Hal ini menyebabkan laba Apple itu menurun. Yang terakhir itu ada peningkatan persaingan. Jadi kalau dolar Amerikanya menguat, produk-produk dari perusahaan-perusahaan Amerika ini menjadi lebih kompetitif di pasar global, yang menyebabkan adanya persaingan bagi Apple dan juga menyebabkan pangsa pasarnya bisa menurun juga. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 itu, why did Apple not fully hedge its foreign exchange exposure to avoid a hit on earnings? Jadi, Apple itu memutuskan untuk tidak melakukan fully hedge atas exchange exposure-nya. Kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa faktor. Di sini kita mengambil ada 5 faktor. Yang pertama ada cost and complexity, di mana ini menerapkan strategi lindung nilai yang komprehensif kan bisa jadi mahal dan juga rumit. Hal ini melibatkan pembelian instrumen keuangan seperti kontrak berjangka atau opsi yang mungkin memerlukan pembayaran di muka dan pemantauan berkelanjutan. Nah, Apple mungkin udah mempertimbangkan dulu biaya dan manfaat lindung nilai terhadap potensi dampaknya terhadap pendapatan dan juga memilih lindung nilai parsial sebagai gantinya. Terus yang kedua itu ada market volatility atau volatilitas pasar, di mana pasar valuta asing bisa sangat tidak stabil sehingga sulit untuk memprediksi pergerakan nilai tukar di masa depan secara akurat. Nah, kalau Apple melakukan fully hedge atas exposure-nya dan nilai tukar bergerak sesuai keinginannya, Apple bisa ngeluarin biaya lindung nilai yang nggak perlu. Dengan ngelakuin lindung nilai sebagian, Apple tetap memiliki fleksibilitas buat dapetin keuntungan dari pergerakan mata uang yang menguntungkan sambil tetap memitigasi resiko. Terus yang ketiga tuh ada strategic considerations atau pertimbangan strategi, di mana Apple mungkin punya alasan untuk enggak ngelakuin fully hedge ini. Misalnya kayak Apple mungkin pengen ngejaga keseimbangan antara ngelindungin pendapatan dan ngambil keuntungan dari potensi keuntungan mata uang. Selain itu, posisi keuangan dan toleransi risiko Apple dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terkait strategi fully hedge ini.
Terus yang keempat ada effectiveness of hedging instruments atau efektivitas instrumen lindung nilai. Jadi terlepas dari upaya Apple buat ngelakuin lindung nilai atas exposure valuta asingnya, apresiasi dolar Amerika Serikat yang cepat mungkin telah melampaui efektivitas instrumen lindung nilainya. Jadi kontrak forward dan alat lindung nilai lainnya punya keterbatasan, terutama selama periode volatilitas mata uang yang ekstrim. Terus yang terakhir itu ada trades off, yaitu lindung nilai penuh atas exposure valuta asing ini melibatkan trade-off antara kepastian dan fleksibilitas. Jadi meskipun lindung nilai dapat memberikan perlindungan terhadap pergerakan mata uang yang merugikan, lindung nilai juga membatasi potensi kenaikan jika nilai tukar itu bergerak menguntungkan. Nah, Apple mungkin telah memilih untuk menerima resiko mata uang dalam tingkat tertentu untuk mempertahankan fleksibilitas dalam mengelola operasi global dan kinerja keuangannya. Oke, selanjutnya ini kita akan membahas soal kasus nomor 3, di mana kasus ini berkaitan mengapa dolar AS begitu kuat selama periode 2014 sampai 2016, dan apakah kekuatan dalam dolar merupakan respon rasional terhadap fundamental ekonomi. Jadi, kekuatan dolar AS dari 2014 hingga 2016 itu terjadi karena adanya pertumbuhan ekonomi dan juga kebijakan Federal Reserve, dan juga ketidakpastian ekonomi global yang mengarah ke dolar yang lebih kuat dan yang memiliki efek kompleks pada ekonomi di negara Amerika Serikat. Di mana kekuatan US dollar ini selama periode 2014 sampai 2016 dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, di mana sebagian besar itu adalah respon rasional terhadap fundamental ekonomi. Faktor-faktor itu seperti adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di negara US dibandingkan negara ekonomi maju lainnya. Terus juga adanya antisipasi dan keputusan aktual dari Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga dan juga kinerja ekonomi global yang tidak merata. Di mana hal ini tentu saja membuat investor itu mencari keamanan yang dirasakan dari aset di negara US tersebut. Terus juga ada, selain itu juga AS ini mengalami penurunan pengangguran dari peningkatan investasi. Yang tentunya dengan adanya penurunan pengangguran dan peningkatan investasi, ini udah pasti menunjukkan kinerja ekonomi yang kuat dari negara tersebut. Dan pada gilirannya ini, tentu saja hal ini juga berdampak pada kekuatan di mata uangnya, yaitu dolar. Selanjutnya saya akan membahas soal kasus nomor 4. Jadi pertanyaannya adalah, menurut Anda dalam kondisi apa dolar AS ini mungkin melemah terhadap mata uang utama lainnya, misalnya euro, yen, dan yuan. Nah, dolar AS itu dapat melemah terhadap mata uang utama lainnya dalam beberapa kondisi. Contohnya yang pertama ini adalah pelemahan ekonomi AS. Jadi jika pertumbuhan ekonomi AS ini melambat atau memasuki resesi, permintaan dolar AS ini kemungkinan akan turun. Hal ini itu dapat menyebabkan pelemahan nilai dolar terhadap mata uang lainnya. Yang kedua itu penguatan ekonomi di negara lain. Jadi jika ekonomi di negara lain seperti zona euro, Jepang, dan Tiongkok tumbuh lebih cepat daripada AS, permintaan mata uang negara tersebut dapat meningkat, menyebabkan penguatannya terhadap dolar. Yang ketiga itu ada krisis kepercayaan. Jika terjadi krisis keuangan atau politik di AS, kepercayaan terhadap dolar dapat menurun, menyebabkan pelemahan nilainya. Nah, yang keempat ini ada intervensi pemerintah, di mana bank sentral di negara lain dapat membeli mata uang mereka sendiri untuk melemahkan dolar dan meningkatkan daya saing ekspor mereka. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, bagaimana jika ada penurunan harga dalam nilai mata uang US dollar dibandingkan other major currencies that impacts Apple. Nah, di sini kan dituliskan kalau pada tahun 2015 diperkirakan kalau Apple tuh bisa memberikan 80,8 miliar dolar di akhir kuarter Desember 2015. Tapi Apple tuh ternyata cuma bisa memberikan 75,9 miliar dolar dalam revenue-nya. Sampai yang tadinya diperkirakan itu 8% peningkatannya, cuma jadi 2%. Itu karena nilai mata uang Apple tuh naiknya sangat tinggi. Terus karena perbandingan nilai mata uang yang sangat tinggi tersebut, dan Apple ini kondisinya
mendapatkan revenue sebanyak 66% itu didapatkan dari luar Amerika Serikat. Nah, terus Apple juga sebenarnya udah mulai sadar karena Apple juga melakukan sebuah tindakan pencegahan, yaitu dengan menukar mata uangnya dari mata uang asing menjadi American dollar. Tapi ternyata pertumbuhannya tuh US dollar tuh sangat tinggi karena kayak contohnya di sini ditulis kalau 100 dolar yang seharusnya Apple dapatkan karena banyak pendapatannya itu dari luar Amerika, ketika diterima masuk ke Amerika itu cuma keterima 85 dolar karena adanya perbedaan harga yang sangat tinggi antara mata uang asing dan mata uang Amerika. Jadi jawabannya, jika nilai mata uang Amerika menurun dibandingkan nilai mata uang asing, maka secara logis pendapatan atau revenue Apple secara angka akan meningkat karena berkurangnya selisih antara nilai mata uang asing dan nilai mata uang Amerika. Namun meskipun demikian, jika hal tersebut terjadi, meskipun angka dari revenue-nya terlihat besar, tapi nilai dari revenue tersebut berkurang karena harga dari 1 US dollar itu tidak setinggi jika nilai US dollar itu tinggi. Jadi jawabannya adalah seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6 itu some companies do not hedge their foreign exchange exposure. Do you think Apple is correct to hedge? Why? Jadi, meskipun beberapa perusahaan memilih buat do not hedge their foreign exchange exposure, keputusan Apple buat ngelakuin hedge itu adalah tepat mengingat aliran pendapatan internasionalnya yang signifikan. Jadi alasannya di sini ada kurang lebih 5 alasan. Yang pertama itu ada revenue dependency atau ketergantungan pendapatan, di mana Apple menghasilkan sebagian besar pendapatannya dari luar Amerika Serikat, seperti yang ditunjukkan oleh angka 66% yang disebutkan dalam artikel. Nah, ini berarti bahwa fluktuasi mata uang asing dapat berdampak pada kinerja keuangannya. Terus yang kedua itu ada risk mitigation atau mitigasi resiko. Jadi dengan melakukan lindung nilai terhadap fluktuasi mata uang, Apple bertujuan untuk mengurangi resiko pergerakan nilai tukar yang tiba-tiba dan merugikan. Hal ini membantu menstabilkan pendapatan dan arus kasnya sehingga memberikan prediktabilitas yang lebih baik untuk perencanaan keuangan dan keputusan investasi. Terus yang ketiga itu melindungi margin keuntungan, di mana fluktuasi nilai tukar dapat memengaruhi margin laba Apple seperti terlihat pada contoh di mana dolar AS yang kuat mengurangi pendapatan yang dilaporkan. Lindung nilai memungkinkan Apple melindungi margin keuntungannya dengan mengunci nilai tukar yang menguntungkan untuk transaksi di masa depan. Selanjutnya itu ada keunggulan kompetitif atau competitive advantage, yaitu dengan melakukan lindung nilai terhadap risiko mata uang, Apple dapat mempertahankan harga yang kompetitif di pasar internasional, dan tanpa lindung nilai, Apple mungkin terpaksa menaikkan harga untuk mengimbangi fluktuasi mata uang sehingga berpotensi kehilangan pangsa pasar ke pesaing. Terus yang terakhir itu ada investor confidence atau kepercayaan investor, di mana investor umumnya lebih menyukai perusahaan yang secara aktif mengelola resiko mereka, termasuk resiko mata uang. Nah, dengan menunjukkan pendekatan proaktif terhadap manajemen resiko mata uang melalui lindung nilai, Apple dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kepercayaan terhadap stabilitas keuangannya. Nah, namun penting banget buat si Apple ini untuk mencapai keseimbangan yang tepat dalam strategi lindung nilainya. Lindung nilai yang berlebihan itu bisa mengekspos perusahaan pada resiko keuangan jika nilai tukar bergerak berbeda dari diantisipasi. Oleh karena itu, Apple harus mengevaluasi exposure-nya dengan cermat dan menerapkan instrumen lindung nilai yang tepat untuk mengelola resiko mata uang secara efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.